Setelah 5 tahun lebih saya mengkaji tafsir, saya baru tahu betul, baru paham kedalaman makna dari surat Al-Adiyat. Kenapa dalam surat tersebut, itu Allah bersumpah dengan kuda. Bahkan di dalam 5 ayat pertamanya, itu fokus pembahasannya tentang kuda. Baru ayat 6 dan seterusnya, itu Al-Adiyat membicarakan tentang manusia. Apa hubungan antara kuda dengan manusia? Apa pelajaran yang ingin Allah berikan kepada manusia? Sampai-sampai sumpahnya itu dimulai dengan wal-adiyati dhabhan, dengan kuda, demi kuda-kuda. Dobhan ini adalah suara nafas yang terengah-engah akibat lari yang sangat kencang. Jadi dobhan itu dalam bahasa Arab itu identik dengan 3 hewan, ya, suara nafas dari 3 hewan, tetapi yang paling populer adalah suara nafas kuda, dobhan. Jadi suara nafas kuda yang terengah-engah akibat lari yang sangat kencang. Jadi wala adiyati dobhan itu demi kuda-kuda yang berlari dengan sangat kencang, ya, sampai maksimal. Dobhan itu nafasnya terengah-engah, falmuriyati qodhan, bahkan sampai memperlihatkan mengeluarkan qodhan. Qodhan ini adalah percikan api. Kenapa? Jadi saking cepatnya lari seekor kuda, itu sampai-sampai ujung kakinya atau kuku-kuku kudanya itu kan bergesekan dengan bebatuan. Itu saking cepatnya gesekan tersebut mengeluarkan percikan-percikan api. Jadi Al-Quran menggambarkan betapa kuda tersebut berlari dengan sangat kencang sampai nafasnya terengah-engah. Kita manusia kalau lari dengan sangat kencang itu kan nafas kita terengah-engah. Ya, ini kuda itu terus-terus berlari. Bahkan setiap kakinya dihentakkan bergesekan dengan batu, itu memercikan api. Falmuriyati qodhan falmughirati subhan. Nah, ini menunjukkan kuda perang, ya. Di falmughirati subhan, bahkan kuda tersebut itu siap menyerbu di pagi hari. Di pagi hari itu kuda sudah berlari, sudah semangat berlari dengan sangat kencang, mengerahkan semua tenaganya di pagi hari sekali. Jadi karena ini menggambarkan bahwasanya Rasulullah dulu ketika dalam peperangan itu memulainya di pagi hari. Karena pagi hari ini waktu yang istimewa, ada keberkahan dan lain sebagainya. Kemudian ayatnya fa'atharna bihi naqan. Nah, jadi asarnya itu mengakibatkan debu-debu atau pasir-pasir tanah itu berhamburan ke udara, terangkat akibat larinya kuda yang sangat kencang. Jadi kuda itu dihinggapi, ya, dilingkupi oleh debu atau pasir yang berhamburan, tetapi tidak membuat kuda tersebut terhenti. Dia tetap berlari terus-menerus dengan sangat kencang, walaupun nafasnya berbaur dengan debu, dengan tanah. Dia terus berlari, itu tidak menghentikan kuda tersebut untuk tidak berlari. Kemudian fawasat nabihi jam'an, bahkan kuda tersebut itu sampai berani datang ke tengah-tengah pertempuran. Nah, jadi 5 ayat ini Al-Quran membahas tentang kuda. Ya, jadi menggambarkan tentang kuda yang sangat semangat, mengerahkan semua tenaganya, berlari dengan sangat kencang, nafasnya terbakar, dadanya seperti terbakar terengah-engah. Kemudian pasir-pasir yang berhamburan tidak membuatnya berhenti, bahkan kuda tersebut siap menaruhkan nyawanya di tengah-tengah peperangan, karena ini konteksnya kuda perang. Tetapi ayat selanjutnya itu yang menarik. Al-Quran memention innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu, ya, dalam keadaan ingkar, dalam keadaan ingkar kepada Tuhannya, maksudnya kufur, ingkar kepada Tuhannya. Kenapa? Jadi alasannya, ya, konteks dari kuda dengan 5 ayat yang membahas tentang kuda dengan ayat selanjutnya innal insana lirabbil lakanut, itu konteksnya ini sangat erat. Karena apa? Jadi kuda melakukan itu semuanya, ya, mengerahkan semua tenaganya, bahkan sampai rela mengarahkan nyawanya, menaruhkan nyawanya di tengah peperangan, tenaganya dihabiskan, itu semuanya adalah untuk satu hal. Karena kuda tersebut tahu betul siapa yang memberinya makan. Jadi kuda tersebut itu tunduk kepada penunggangnya, kepada pemiliknya, karena kuda tersebut tahu betul pemiliknya lah yang setiap hari memberinya makan dan merawatnya. Oleh karenanya, sebagai tanda rasa syukur, terima kasih seekor kuda kepada pemiliknya, dia akan tetap berlari sekencang mungkin, bahkan di tengah peperangan pun dia tidak akan berhenti kecuali pemiliknya memberhentikannya. Dia tidak akan berhenti kecuali dia mati di tengah peperangan. Jadi kuda tersebut itu memiliki rasa terima kasih yang sangat besar kepada pemiliknya. Padahal yang menciptakan kuda bukan pemiliknya, yang memberikan penglihatan, kecepatan, tenaga kepada kuda juga bukan pemiliknya. Ya, pemiliknya itu manusia, itu hanya memberikan makan dan merawatnya sebatas makan. Tapi rasa terima kasih kuda
itu sungguh benar-benar sangat mulia, sangat tinggi, sangat agung, sehingga Allah bersumpah wal adiyati dobhan. Tetapi ketika ayatnya datang membahas tentang manusia, ini konteksnya membahasnya itu sebenarnya tentang orang munafik ya, tapi kita ambil pelajarannya. Innal insana li rabbihi lakanu. Sedangkan manusia, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan ingkar kepada Tuhannya. Kenapa? Karena kebanyakan manusia itu kalah dengan seekor kuda. Manusia diberikan akal, diberikan hati, bisa berbicara, diberikan penglihatan, ya diberikan kesehatan. Kita ini diberikan kesehatan semuanya, ya, diberikan nikmat yang lebih tinggi, lebih agung, lebih mulia dari kuda. Tapi kadangkali justru rasa terima kasih kita kepada Tuhan itu sangat jauh dari seekor kuda, sehingga kita dalam keadaan ingkar, kufur kepada Allah. Bayangkan, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Kuda saja yang hanya diberi makan, itu rasa syukurnya benar-benar sungguh-sungguh mengarahkan tenaganya untuk pemiliknya. Kita manusia diberikan makan, diberikan minum, diberikan rezeki, diberikan pekerjaan, diberikan tempat tinggal, penglihatan, bisa berbicara, bisa berpikir, diberikan hati, diberikan iman, diberikan Islam, diberikan kesehatan. Kadangkali dalam satu hari kita lupa untuk bersyukur. Justru kita lebih sibuk dengan mengeluh atas setitik masalah yang ada. Kita mengeluh atas cobaan, atas ujian, padahal nikmat Allah itu lebih banyak daripada cobaan yang diberikan pada kita. Setiap hari kita diberikan kesehatan, bangun, ya kadang kita lupa untuk menikmati atau mensyukuri kesehatan tersebut. Sedangkan di luar sana, di rumah sakit, setiap hari orang-orang yang berbaring di rumah sakit, setiap hari mereka selalu menginginkan kesehatan. Untuk sembuh saja, untuk kesehatan, sekedar bernafas dengan lancar, mereka harus mengeluarkan uang tiap hari berjuta-juta, ratusan juta, bahkan mereka mengeluarkan semua hartanya demi kesehatan. Ya, tetapi kita tanpa mengeluarkan harta, setiap hari sudah bangun dalam keadaan sehat, tetapi kita justru lupa untuk mensyukurinya. Kita lebih fokus dengan masalah, kita lebih fokus dengan ujian, dengan cobaan, padahal kesehatan itu kita dapatkan dengan gratis. Seolah-olah kesehatan tidak ada harganya, sampai kita manusia lupa untuk menikmatinya atau mensyukuri kesehatan tersebut. Kita manusia, kita ya orang-orang beriman, itu cuma diperintahkan untuk sholat 5 waktu saja, itu kadang enggan, berat. Padahal sholat itu sebagai bentuk terima kasih kita kepada Tuhan, bertemu kita dengan Tuhan. Bukan hanya kita berterima kasih, tapi juga Allah mempersiapkan, silahkan apapun masalahnya, apapun permintaannya, minta di waktu sholat, seperti itu. Allah mengundang, ya sehari semalam 5 waktu, diundang oleh Tuhan loh kita. Tapi kadang kita sangat berat, sangat enggan dan meninggalkan sholat. Padahal kita tidak diperintahkan ke dalam peperangan, tidak diperintahkan untuk berlari dengan sangat cepat, tidak diperintahkan untuk mengeluarkan semua tenaga kita sampai terengah. Tidak, kita hanya diperintahkan untuk sholat saja. Itu sangat susah, sangat berat rasanya. Karena itu berkaitan dengan keimanan. Apakah keimanan kita ini condong kepada orang-orang munafik, ya, atau condong kepada seperti seekor kuda? Kuda saja yang hanya diberikan makan, dia tahu betul caranya berterima kasih. Tapi kita yang lebih dari kuda, pemberiannya Tuhan kepada kita lebih dari seekor kuda, kita kadang terima kasihnya kalah oleh seekor kuda. Ya Rob. Jadi ini pelajaran yang sangat penting. Kenapa Allah bersumpah dengan kuda? Karena kuda memiliki nilai yang sangat istimewa dalam berterima kasih, membalas budi kepada pemiliknya. Sedangkan kita kadang-kali yang punya otak, bisa berpikir, punya hati peka, kadang kita lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan kita, yaitu Allah. Ya, jadi kita bisa ambil pelajaran. Kita masuk ke dalam orang-orang yang munafik, atau justru kita seperti kuda. Itu bisa kita nilai sendiri-sendiri dalam diri kita masing-masing. Wallahu a'la wa a'lam.